wabarakatuh. Baik anak-anak, ibu akan absen dulu ya. Di sini hari ini siapa yang tidak masuk, nak? Siti. Selain Siti ada lagi yang tidak masuk? Tidak ada ya. Baik, ibu cukupkan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya, nak. Baik, silahkan berdoa dimulai. Ya baik, nak. Hari ini ibu akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Baik, pada usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah atau memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkholwat di Gua Hira, yaitu gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak di Mekah. Berkholwat ini dilakukan Nabi Muhammad dengan secara khusyuk. Kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Di sanalah beliau menghabiskan waktu itu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, ketika beliau sedang bertafakur dalam Gua Hira dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dan mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya. Dan pada yang ketiga kalinya, Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril pun berkata kepadanya dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril sampai hafal. Lalu Jibril pun meninggalkannya, dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dengan raut muka yang pucat dan menghampiri istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah merasa heran dan bertanya dengan sambil gemetar, berkata, "Selimuti saya." Maka Siti Khadijah pun menyelimutinya sehingga rasa takutnya sirna. Lalu memberitahu Siti Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya di Gua Hira dan berkata, "Sungguh saya khawatir terhadap diriku." Khadijah pun menanggapinya dan menenangkan serta meyakinkan Nabi Muhammad SAW. "Sekali-sekali tidak, demi Allah. Dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya," kata Nabi, "karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui saudaranya, seorang ahli kitab, Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad menceritakan semua apa yang terjadi. Waraqah bin Naufal pun dengan penuh perhatian mendengarkan cerita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Baik-baiklah menjaga diri.
tabahkan hatimu wahai Muhammad, kelak engkau akan diangkat menjadi rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu. Nabi Muhammad pun mendapat wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan juga telah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal. Beberapa malam Nabi Muhammad telah menerima wahyu kembali, tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Nabi Muhammad sedang berjalan ke suatu tempat. Tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah, menyuruh istrinya menyelimutinya. Suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat. Jibril mendatangi sambil duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir wa rudza fahjur," yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah." Surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Setelah menerima dan menghafal wahyu itu, Nabi Muhammad pun hilang rasa takut dan gemetarnya hilang. Mulai saat itulah Muhammad telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan. Kepada pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad berkeinginan untuk menyampaikan wahyu tersebut, tetapi beliau takut kalau kurang mendapat sambutan Nabi Muhammad. Pun lalu dakwahnya ini terbagi ke dalam dua fase. Fase pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi sirriyah. Pada fase ini Nabi, sahabat dekatnya Siti Khadijah masuk Islam dan beraksi atas keesaan Allah dan kenabian yang suaminya yang mulia, sehingga orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian sebagai balas budi pada Abu Thalib, Nabi memilih untuk dididik dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu barulah Zaid bin Harisah, seorang budak yang telah memerdekakan oleh Siti Khadijah, menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman akrabnya Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya tanpa ada keraguan. Kemudian Abu Bakar mengajak teman seperdagangannya dan mereka menyambut dengan baik. Di antara mereka yang kemudian masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thawah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Fase kedua secara terang-terangan, yaitu Jahriyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Surat Asy-Syura ayat 214, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nabi menyeru Bani Abdul Muthalib sesudah mereka berkumpul. Berkatalah Nabi, "Menurut yang saya ketahui, belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kamu. Saya bawa untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat." Perkataan Nabi Muhammad SAW ini disambut dan dibenarkan oleh sebagian dari mereka yang hadir, tetapi ada juga sebagian yang mendustakannya. Abu Lahab, pamannya, sangat mendustakan, demikian juga istrinya. Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, apa untuk inikah engkau dipanggil?" Sehubungan dengan tindakan
Abu Lahab ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aqna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surah Al-Lahab ayat 1-5. Kedua fase tersebut dikenal dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi sirriyah yang beliau lakukan selama 3 tahun. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat tempat para sahabat, para pengikutnya, dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Ketika itu Nabi Muhammad mendapat pengikut sekitar 30 orang. Mereka mendapat sebutan yaitu as-sabiqunal awwalun, artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW, namun mereka masih menyembunyikan keislaman mereka, karena jika satu saja urusan mereka terungkap, maka ia akan menghadapi berbagai siksaan keras dari kaum kafir Quraisy sehingga ia murtad. Ya baik, sekian dari ibu akhiri ya nak, materinya cukup sampai di sini dulu. Di lain waktu kita akan bahas lagi ya nak. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.